umum, biblika, maupun. Bab 2. Kajian literatur. Dalam bab ini, penulis akan melakukan kajian literatur, baik secara teoretis umum, biblika, maupun teologis. Pertama, penulis membahas peran Alkitab berdasarkan 2 Timotius pukul 3:16 dan Mazmur 1:1-3. Kedua, pernikahan, definisi, dasar dan tujuan. Ketiga, dinamika tahap pernikahan. Keempat, peran Alkitab dalam pernikahan. Peran Alkitab berdasarkan 2 Timotius pukul 3:16 dan Mazmur 1:1-3. Peran Alkitab berdasarkan 2 Timotius pukul 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius pukul 3:16. Rasul Paulus memberikan penjelasan tentang peran dari segala tulisan yang diilhamkan Allah yang terdapat dalam 2 Timotius pukul 3:16. Sedikitnya ada 2 peran, yaitu otoritas dan utilitas. Pertama, Alkitab memiliki otoritas karena diilhami secara ilahi. Oleh karena otoritas ilahi yang dimiliki Alkitab, maka manusia harus menerimanya dengan hormat. Ini adalah prinsip yang membedakan agama Kristen dari yang lain, bahwa Allah telah berbicara kepada manusia sebagai narasumber utama. Para penulis yang dipakai oleh Allah tidak berbicara atas pemikiran dan saran mereka sendiri, tetapi sepenuhnya diilhamkan oleh Roh Kudus. Segala tulisan yang dimaksudkan juga bukan hanya bagian-bagian tertentu saja, akan tetapi seluruh Alkitab. Menurut Edward W. Godric, yang dimaksudkan dengan segala tulisan yang diilhamkan Allah dalam 2 Timotius pukul 3:16 adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Otoritas ilahi dari Alkitab menjamin keandalan, reliability, karena diilhamkan oleh Allah yang adalah gunung batu, yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Ulangan 32:4. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memiliki otoritas untuk mengajarkan kehendak Allah, yaitu kesalahan yang disingkapkan, kebenaran yang dinyatakan, penyimpangan yang diluruskan, kerusakan pemikiran yang diperbaiki, gagasan palsu yang dikoreksi, dan semua kekacauan yang dibereskan kembali. Semua kebenaran tersebut bertujuan kepada kebenaran Kristus, supaya orang berdosa yang belum mengenal kebenaran dapat menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Melalui kebenaran Alkitab, iman orang yang percaya kepada Yesus Kristus dikuatkan. Kata diilhamkan berasal dari kata ilham. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ialah petunjuk Tuhan yang timbul di hati, pikiran yang timbul dari hati, bisikan hati, sesuatu yang menggerakkan hati untuk mencipta. Kata Yunani yang dipakai untuk kata diilhamkan ialah theopneustos, yang diterjemahkan dengan diilhamkan Allah. Secara harfiah kata ini berarti dihembuskan Allah. Allah menghembuskan rohnya ke dalam penulis pada saat penulisan kitab suci tersebut. Dalam Perjanjian Baru kata tersebut hanya muncul 1 kali atau hanya terdapat dalam 2 Timotius pukul 3:16. Dalam bahasa Inggris ditulis inspired by God, sedangkan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan diilhamkan Allah. Dengan demikian, kata diilhamkan mengandung pengertian bahwa kitab suci diberikan melalui ilham ilahi.
Pengertian dan karya para penulis dipengaruhi secara ilahi. Roh Kudus memenuhi hati orang-orang itu dengan suatu pesan dan memimpin mereka untuk menulis pesan itu bagi dunia. Para penulis yang diilhami adalah orang-orang kudus, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil dan pemimpin-pemimpin rohani yang hidup dekat dengan Allah dan memiliki komunikasi terus-menerus dengan Dia dalam doa dan renungan, dan yang hati dan hidupnya ditabiskan demikian, dilimpahi kuasa untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia, kadang dalam satu bentuk tertentu, kadang dalam bentuk lainnya. Mereka adalah saluran-saluran terpilih dari komunikasi ilahi, yang menafsirkan maksud-maksud Allah dengan bahasa yang berwibawa, yang bisa dipahami oleh orang-orang yang dimaksudkan. Karena otoritas Alkitab dapat diandalkan, Alkitab juga memberikan manfaat dalam kehidupan. Kedua, utilitas Alkitab. Pengertian dari utilitas Alkitab adalah bahwa Alkitab bermanfaat dalam kehidupan manusia. Alkitab berisi peraturan yang sempurna untuk tujuan kehidupan manusia yang baik dan bahagia. Dengan demikian, penggunaan Alkitab yang benar seharusnya selalu cenderung menghasilkan apa yang bermanfaat. Manfaat Alkitab antara lain: memberikan instruksi atau mengajar. Manfaat pertama dari Alkitab adalah untuk memberikan instruksi atau mengajar. Mengajar adalah manfaat yang mendahului manfaat lain, seperti mendorong, memerintah, atau menegur. Instruksi seharusnya menjadi dasar dari segala tindakan ketaatan. Tanpa pengertian yang benar, segala macam ketaatan tidak ada gunanya. Dengan menerima instruksi atau pengajaran, orang akan memahami tentang pengetahuan yang paling berharga, yaitu iman kepada Kristus. Kata Yunani, didaskalia, tidak mengacu pada proses ataupun tata cara pengajaran, namun pada isinya. Dalam konteks ini, kata ini merujuk secara spesial serta eksklusif pada instruksi ataupun pengajaran doktrin ilahi yang diberikan kepada orang-orang percaya lewat firman Tuhan, yang tidak hanya mencakup perjanjian lama serta pengajaran Yesus sepanjang inkarnasinya, namun juga mencakup pengajaran yang diilhami para rasul serta penulis perjanjian baru. Mengajar, yang dimaksud dalam 2 Timotius pukul 3:16 ialah mengajar tentang keselamatan yang berasal dari Kristus. Dalam perjanjian baru dijelaskan gambaran tentang Yesus, tentang apa yang telah terjadi dalam hidupnya dan hal-hal yang telah diajarkannya. Matius pukul 4:23. Menyatakan kesalahan. Manfaat kedua dari Alkitab dalam kehidupan orang percaya adalah menyatakan kesalahan. Awal pertobatan adalah pengetahuan tentang keberdosaan. Hanya setelah seseorang mengetahui kesalahannya, seseorang dapat bertobat, diyakinkan akan penghakiman Allah, dan setelah itu berbuah kepada perbuatan. Menyatakan kesalahan, mengusung kepada gagasan menegur untuk menghukum orang yang berbuat salah atau ajaran sesat. Seperti halnya mengajar, manfaat menyatakan kesalahan Alkitab berkaitan dengan konten, yaitu dengan memperlengkapi orang percaya dengan pengetahuan yang akurat dan pemahaman tentang kebenaran ilahi, yaitu kebenaran yang mengungkap kepalsuan dan dosa, kepercayaan yang salah, dan perilaku yang tidak saleh. Kata Yunani, elekmos, juga merupakan peringatan, bersumber pada firman, yaitu kesalahan yang wajib disingkirkan dan disangkal dalam semangat kasih. Peringatan akan bahaya adalah hal yang sangat penting. Guru-guru palsu wajib disingkapkan.
Saat orang percaya membaca Alkitab, ada Roh Kudus yang bekerja dalam hatinya sehingga kelakuan yang tidak berkenan di mata Tuhan dinyatakan. Memperbaiki kelakuan. Manfaat ketiga Alkitab adalah memperbaiki kelakuan. Memperbaiki diterjemahkan dari kata Yunani, baca, epanorthis, yang berarti perbaikan, koreksi. Oleh karena itu, pengetahuan yang paling berharga adalah iman di dalam Kristus. Iman di dalam Kristus akan membawa seseorang untuk mengikuti instruksi untuk mengatur kehidupan yang disertai sukacita dalam mentaati nasihat serta teguran. Jadi, orang percaya yang tahu bagaimana menggunakan Alkitab dengan benar tidak akan mengalami kekurangan untuk memperoleh keselamatan atau untuk kehidupan yang kudus. Berbeda sedikit dengan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan adalah tahap berikut setelah kesalahan dinyatakan. Setelah seseorang mengetahui keberdosaan dan bertobat, maka selanjutnya dia membutuhkan petunjuk dalam kebenaran untuk hidup yang baik dan suci. Mendidik dalam kebenaran. Manfaat keempat adalah mendidik dalam kebenaran, artinya membimbing kepada aturan kehidupan yang baik dan kudus. Dalam bahasa Yunani, kata mendidik memiliki dua makna. Pertama, kata baca, paidean, dapat dimaksudkan bahwa pendidikan dipergunakan untuk mendidik orang dengan cara mengajar, menuntun, atau menghukum. Kedua kata, dikaios, yang berarti benar atau adil, dan dikaiosune, yang berarti kebenaran atau keadilan, berasal dari akar kata yang sama dan mengandung nuansa hukum. Kata kebenaran dapat dipahami bahwa suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan hukum Tuhan. Pemakaian kata mengajarkan bahwa pusat dari segala kebenaran terletak dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah dinyatakan di dalam Alkitab sehingga dapat dibaca dan dipelajari secara saksama. Kebenaran yang terdapat di dalam Kristus telah diilhamkan dan dicatat dalam Alkitab, sehingga ditempatkan pada posisi terpenting dalam pendidikan bagi umat Kristen. Alkitab bermanfaat untuk mengajarkan doktrin atau ajaran yang benar, memberikan teguran terhadap apa yang tidak benar, untuk memberikan koreksi sehingga yang tidak benar dapat diperbaiki menjadi benar, dan untuk meneguhkan apa yang benar tetap menjadi benar. Wiersbe mengatakan, seorang Kristen yang mempelajari Alkitab dan menerapkan apa yang dipelajarinya akan bertumbuh dalam kebenaran, kekudusan dan terhindar dari banyak jebakan di dunia ini.